Shalom adik-adik Rocky. Gak kerasa banget ya, kita sudah berada di minggu ketiga bulan Januari tahun 2024. Wow, pasti udah banyak banget kan berkat Tuhan yang adik-adik rasakan di awal tahun ini. Luar biasa adik-adik. Nah, sebelum kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan, Kak Billy mau ngajak adik-adik buat berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik, kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh,
jalanku. Yuk adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu lah yang selalu menerangi jalanku, jalan kami semua Tuhan. Tuntun kami selalu agar berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky. Wah, senang sekali Kak Tirsa hari ini boleh ketemu sama adik-adik yang ada di Rocky Online. Siapa yang semangat dan sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Kakak juga semangat mau kasih tahu adik-adik kabar baik hari ini. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu Kak Samuel cerita tentang seorang rasul dari perjanjian baru? Tentang rasul siapa? Rasul Paulus, betul sekali, tentang Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus mengalami penganiayaan ya waktu itu pada zaman Kaisar Nero. Rasul Paulus mengalami hal yang gak enak adik-adik. Dia ditangkap, bahkan bukan cuma Paulus saat itu ya, tapi orang-orang yang percaya sama Kristus, percaya Yesus saat itu mengalami hal-hal yang tidak enak. Mereka ditangkap sama Kaisar Nero, dipenjara, ada yang dijadikan lampu, ada yang dijadikan bahan sirkus waktu itu oleh Kaisar Nero, karena Kaisar Nero tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus saat itu. Nah begitu juga dengan Paulus. Paulus juga mengalami hal yang sama. Dia dipenjara saat itu adik-adik. Kira-kira ketika Paulus dipenjara, dia mau nggak ya tetap berdoa buat teman-temannya yang ada di luar sana? Atau kalau misalnya kita deh saat kita lagi mengalami hal yang susah, sedang mengalami hal susah, mau nggak ya kita tetap nginget teman-teman kita di luar sana? Kalau kakak sih, aduh maaf ya Tuhan Yesus ya, kadang lupa gitu mikirnya diri sendiri. Tapi Paulus enggak adik-adik. Paulus tetap berdoa untuk orang-orang lain yang percaya juga kepada Kristus, yang sama-sama mengalami hal-hal yang tidak enak saat itu. Kenapa ya Paulus kok bisa seperti itu? Karena Paulus juga punya sahabat sejati yang selalu ada buat dia adik-adik. Sahabat sejatinya Paulus itu juga ada sama kita loh adik-adik. Siapa sahabat sejatinya? Ada yang bisa nebak? Yesus, betul sekali. Paulus punya Yesus. Paulus sudah menerima kasih Kristus dengan cuma-cuma, dengan gratis, sehingga dia juga nggak mau itu buat dirinya sendiri. Dia mau bagikan ke orang lain. Seperti kata Matius 10 ayat 8b nih, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah yang kita peroleh itu adalah kasih Kristus yang kita dapat secara gratis, besar, yang wah gak bisa dibandingkan dengan apapun. Firman Tuhan bilang kalau gitu bagikan juga sama orang lain. Itu yang dilakukan oleh Paulus adik-adik. Seperti super kebenaran kita hari ini, ayo sama-sama kakak katakan, aku akan menguatkan dan menolong orang lain karena Yesus sudah menolongku. Sekali lagi, aku akan menguatkan dan menolong orang lain karena Yesus
sudah menolongku. Karena Yesus sudah lebih dahulu menolong kita, mengasihi kita, menyelamatkan kita, maka itu juga yang harus kita lakukan buat orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, dia juga tetap menguatkan teman-temannya, dia menolong teman-temannya, dia juga berdoa buat teman-temannya. Nah mungkin buat adik-adik, Kak aku kan tapi masih kecil nih, aku belum bisa bantu temenku yang besar gitu Kak. Apa adik-adik bisa melakukan dengan hal yang simpel, misalnya dengan adik-adik menanyakan kabar temennya, terus dengan adik-adik sapa temennya, terus ajak main teman, ngobrol sama dia. Itu sudah bentuk dari adik-adik memperhatikan adik-adik, menguatkan teman-teman adik-adik. Kita lakukan itu karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Tapi ya Kak ya, kok seperti Paulus itu dia udah percaya Tuhan nih, udah percaya Kristus, kok masih ngalamin hal yang gak enak ya Kak ya? Nah adik-adik, firman Tuhan memang gak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan baik-baik aja. Ingat poin yang pertama Kak kamu kasih tahu, kesulitan akan tetap datang buat kita. Tapi kesulitan tersebut bukan menjadikan kita justru tidak mau peduli, tidak mau menguatkan, saling menguatkan satu sama lain ya. Justru disitulah kita tetap mau percaya kepada Tuhan dan juga tetap mau saling menguatkan. Kemudian yang kedua, di dalam kesusahan kita, di dalam hal-hal yang gak enak yang kita alamin, di situ Tuhan Yesus selalu setia. Jadi mau keadaan apapun, misalnya adik-adik nih lagi keadaan sedih hatinya karena papanya sakit, karena mamanya sakit, atau mungkin lagi kesel karena adik-adik nggak sengaja merusak sesuatu, atau adik-adik dibohongin atau dikhianati, tapi adik-adik bisa merasakan kesetiaan Tuhan dalam hal-hal yang sedang adik-adik alamin tadi. Tuhan Yesus tetap setia, mau keadaan susah, senang, seperti apapun itu Tuhan Yesus tetap setia. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bisa saling menguatkan, karena sebenarnya dunia ini semua hal-hal yang tadi yang tidak enak yang kita alami sudah Tuhan Yesus kalahkan adik-adik. Nah Tuhan Yesus mau adik-adik juga mengalami kemenangan dengan menghadapi semua yang adik-adik alami. Super ayat kita hari ini ya adik-adik, sebagai penutupnya dari Yohanes 16 ayat 33b. Sama-sama kakak baca ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow, luar biasa sekali ayatnya. Sekali lagi, Yohanes 16 ayat 33b. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, jadi kakak dan adik-adik juga yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita juga akan mengalahkan dunia ini. Mengalahkan semua perasaan-perasaan yang tidak enak, mengalahkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu terlebih dahulu, sudah menyelesaikan itu terlebih dahulu. Amin adik-adik. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah dalam keadaan apapun Tuhan, kami boleh tetap saling menguatkan, kami boleh tetap saling menolong Tuhan, karena kami sudah menerima kasih-Mu lebih dahulu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu berkata kesulitan tetap datang Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang tetap setia bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama kakak katakan amin. Nah adik-adik, untuk kita bisa lebih ngerti firman Tuhan yang tadi, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita buat creative time minggu ini. Apa sih creative time-nya? Nah creative time-nya adik-adik pertama harus siapkan karton. Jadi satu lembar adik-adik bagi dua aja ya. Terus kemudian adik-adik boleh print gambar yang kakak sediakan di description box, gambar yang ada di belakang kakak ini. Di situ ada gambar hati, di hatinya itu ada super ayat kita hari ini. Kemudian ada gambar bola dunia dan ada gambar emoji-emoji. Nah kita sebenarnya bikin ini buat apa sih Kak? Nah kalau ada yang inget tadi super ayat kita tuh bunyinya, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Oke, tadi ini sudah kakak gunting ya. Jadi
Pertama kita tempel dulu nih dalam dunia. Ini tadi kertasnya, kartonnya dari 1 lembar kalian lipat seperti ini. Lalu di bagian dalamnya kalian tempel nih gambar bola dunia. Nih. Nih, di dalam dunia menderita penganiayaan, gak cuma penganiayaan, misalnya kita menderita marah dan kesal ya adik-adik. Mungkin ada orang-orang yang bikin kita marah atau kita punya barang yang dicuri. Adik-adik boleh tempelkan emoji marahnya. Terus mengalami apa lagi di dunia ini selain marah? Mengalami sakit, benar. Mungkin ada adik-adik yang jatuh, kita bisa terluka, bisa cedera. Nih kita tempel lagi, kayak gini nih. Emoji-emojinya ditempel ya. Kemudian apalagi nih, kita mengalami apa lagi nih? Sedih. Tuh. Pokoknya emoji-emoji ini adik-adik boleh tempelkan di gambar bola dunia tadi. Adik-adik boleh tempelkan, lalu sesudah itu ayat selanjutnya bilang apa adik-adik? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, jadi gambar hatinya ini, Yesus tadi, ini ada tulisan Yesus, adik-adik boleh tempel di bagian depan. Di dalam dunia ini kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia tadi nih kita bisa mengalami marah, kesal, sakit, terluka, sedih, patah hati, terus apalagi takut, khawatir. Tetapi tadi siapa? Tuhan Yesus, hati ini sudah mengalahkan dunia. Jadi kita juga akan menang bersama dengan Tuhan Yesus, bukan akan, bahkan kita sudah menang bersama dengan Tuhan Yesus. Itu creative time-nya kita adik-adik. Semoga lewat creative time ini adik-adik lebih mengerti lagi bahwa kita semua sudah menang karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Oke, jangan lupa dikerjakan dan nanti dikumpulkan ya. God bless you adik-adik. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini dapat berkenan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap memberi. Amin. Selamat memberi. Yuk adik-adik, kita simak pengumuman Rocky Online minggu ini. Adik-adik, Rocky Online minggu ini sudah selesai. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa bertemu lagi di Rocky Online minggu depan. So, adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you.